Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Asfia Firdaus, Prodi Bahasa Sastra Arab, kelas C, yang akan menjelaskan tugas ujian tengah semester, yakni tugas Madkhalil Lughoh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Minhajul Muqarrin wal Minhaju Taqobali, yakni metode komparatif dan metode kontrastif. Metode komparatif ini adalah cabang ilmu linguistik yang menelaah perkembangan bahasa dari satu masa ke masa lain. Kemudian mengamati cara bagaimana bahasa-bahasa mengalami perubahan, serta mengkaji sebab akibat dari perubahan bahasa. Menurut Robbins pada tahun 1947, linguistik komparatif ini termasuk dalam bidang kajian linguistik yang memiliki peran penting dalam memberikan sumbangan berharga bagi pemahaman hakikat kerja bahasa dan perkembangan perubahan bahasa di dunia. Kemudian tujuan metode komparatif ini adalah menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai hakikat perubahan bahasa, serta dapat digunakan untuk menelusuri perjalanan suatu bahasa dan perkembangannya, serta seperti bahasa Indonesia yang bermula dari bahasa Melayu. Kemudian, analisis komparatif ini digunakan untuk memetakan perkembangan dan persebaran bahasa yang dengan kajian tersebut dapat dipahami bahwa mengapa bahasa Melayu banyak mempengaruhi bahasa-bahasa di Nusantara, sehingga bunyi-bunyi bahasa tersebut menjadi mirip. Adapun tugas dari linguistik komparatif ini diantara lain yaitu menetapkan fakta dan tingkat keeratan serta kekerabatan antar bahasa yang berkaitan erat dengan pengelompokan bahasa-bahasa sekerabat, serta menganalisis dan menjelaskan sifat perubahan dalam bahasa. Bidang kajian ini akan memberikan pemahaman tentang hakikat kerja bahasa dan perubahan bahasa yang ada di muka bumi. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sinkronis dan diakronis. Sinkronis ini mengkaji hakikat bahasa ketika di waktu tertentu. Bahasa itu memiliki struktur atau unsur seperti unsur fonologi, formologi, sintaksis, dan unsur lain-lainnya. Sedangkan diakronis mengkaji bahasa yang mengalami perubahan serta perkembangan yang menganalisis perubahan seperti bahasa modern yang memiliki bahasa awal. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode kontrastif. Metode ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu kontrastif. Kata kerja dari to contrast dengan arti berbeda atau bertentangan. Linguistik kontrastif adalah ilmu bahasa yang meneliti perbedaan ketidaksamaan yang terdapat pada dua bahasa atau lebih. Nah, tujuan linguistik kontrastif ini yaitu menyelesaikan masalah yang terdapat di dalam dua bahasa dengan cara membandingkan kedua bahasa tersebut untuk membantu pembelajaran suatu bahasa sebagai bahasa kedua dengan cara mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam mempelajari bahasa kedua tersebut. Juga bisa digunakan sebagai penerjemahan atau pengajaran. Kemudian ada langkah-langkah proses kerja dalam metode kontrastif ini, yaitu yang pertama, membandingkan struktur bahasa pertama dengan bahasa kedua. Yang kedua, memprediksi kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa. Nah, yang ketiga, memilih bahasa pengajaran. Kemudian yang keempat, menentukan cara penyajian bahan yang tepat dalam rangka mengefisiensikan sebagai perbedaan ataupun pertentangan antara dua hal. Nah, yang terakhir, ini yang kelima, yaitu perbedaan tersebut kemudian menarik untuk dibicarakan dan diteliti serta dapat difahami. Baik, segitu yang bisa saya jelaskan tentang metode komparatif dan metode kontrastif. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.